Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai pasar konsumen dan perilaku memilih konsumen. Berikut adalah daftar nama dari kelompok kami. Ada 7 subbab materi yang akan kami bahas, yaitu sebagai berikut. Saya Luki Sindiara Yuningtyas dari NIM 2005510156. Saya akan mempresentasikan materi tentang model tingkah laku konsumen, di mana setiap hari konsumen melakukan keputusan untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. Muncul pertanyaan sentral bagi pemasaran, yaitu bagaimana konsumen memberi respon terhadap berbagai usaha pemasaran yang dilancarkan perusahaannya. Perusahaan yang benar-benar memahami bagaimana respon konsumen mengenai sifat-sifat harga produk yang mempunyai keunggulan yang besar. Selanjutnya, tentang karakteristik yang mempengaruhi tingkah laku konsumen. Pembeli konsumen yang dipengaruhi oleh 4 faktor. 1. Budaya adalah kemampuan yang mempelajari nilai-nilai dasar, keinginan, dan tingkah laku seorang masyarakat dari keluarga dan lembaga-lembaga lainnya. 2. Subbudaya merupakan kelompok orang yang memiliki nilai sama berdasarkan pengalaman hidup dan situasi. Subbudaya termasuk nasionalitas, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. 3. Kelas sosial adalah pembagian masyarakat yang relatif permanen dan teratur dengan para anggotanya menganut nilai-nilai dan tingkat laku yang serupa. Saya Eliana Agatha akan melanjutkan presentasi mengenai faktor-faktor sosial. Faktor-faktor sosial terdiri dari yang pertama kelompok. Di sini menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang dipengaruhi banyak kelompok kecil. Kelompok yang mempunyai pengaruh langsung dan seseorang yang menjadi anggotanya disebut kelompok keanggotaan. Beberapa merupakan kelompok primer yang mana kelompok ini mempunyai interaksi reguler namun informal seperti keluarga, teman, rekan kerja, atau tetangga. Sedangkan beberapa merupakan kelompok sekunder yang mempunyai interaksi lebih formal dan kurang reguler. Contohnya seperti organisasi kelompok keagamaan, asosiasi profesional, atau serikat pekerja. Nah, fungsi dari kelompok acuan adalah sebagai titik perbandingan atau acuan langsung atau tidak langsung dalam membentuk sikap atau tingkah laku seseorang. Kedua, keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Pemasar tertarik dalam peran dan pengaruh suami, istri, dan anak-anak dalam pembelian berbagai produk barang dan jasa. Pembelian dapat berubah dengan berubahnya gaya hidup konsumen. Yang terakhir dari faktor-faktor sosial adalah peran dan status. Seseorang menjadi anggota banyak kelompok seperti pada organisasi, keluarga, atau klub. Posisinya dalam setiap kelompok dapat ditentukan dalam bentuk peran dan status. Peran terdiri dari aktivitas yang diharapkan dilakukan seseorang menurut orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, setiap peran dapat membawa status, yang mana status ini mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Saya Nia Angelina, NIM 0179, akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pribadi. Yang pertama, umur dan tahap teori hidup. Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli pada masa hidupnya. Selera akan makanan, pakaian, perabotan, dan rekreasi seringkali berhubungan dengan umur. Membeli juga dibentuk dengan tahap daur hidup keluarga. Pemasar seringkali menentukan sasaran pasar dalam bentuk tahap daur hidup dan mengembangkan produk yang sesuai serta rencana pemasaran untuk setiap tahap. Yang kedua, pekerjaan. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Pekerjaan kasar cenderung membeli lebih banyak pakaian untuk bekerja, sedangkan pekerja kantor membeli lebih banyak jas dan dasi. Sebuah perusahaan dapat melakukan spesialisasi dalam memasarkan produk menurut kelompok pekerjaan tertentu. Yang ketiga, situasi ekonomi. Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk. Pemasar yang peka terhadap pendapatan mengamati kecenderungan dalam pendapatan pribadi, tabungan, dan tingkat minat.
Bila indikator ekonomi menunjukkan resesi, pemasar dapat mengambil langkah-langkah untuk merancang ulang, memposisikan kembali, dan mengubah harga produknya. Yang keempat, gaya hidup. Orang yang berasal dari subbudaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama mungkin mempunyai gaya hidup yang jauh berbeda. Gaya hidup sendiri adalah pola kehidupan seseorang yang diwujudkan dalam psikografiknya. Gaya hidup mencakup sesuatu yang lebih dari sekedar kelas sosial atau kepribadian seseorang. Gaya hidup menampilkan pola bereaksi dan berinteraksi seseorang secara keseluruhan di dunia. Yang kelima, kepribadian dan konsep diri. Kepribadian setiap orang yang jelas mempengaruhi tingkah laku pembelinya. Setiap kepribadian mengacu pada karakteristik psikologi unik yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan bertahan lama akan lingkungan dirinya sendiri. Kepribadian biasanya diuraikan dalam arti sifat-sifat seperti rasa percaya diri terhadap lingkungan diri sendiri. Kepribadian dapat bermanfaat untuk menganalisis tingkah laku konsumen untuk pemilihan produk dan merek tertentu. Saya, Biba Asaria, akan menjelaskan materi mengenai faktor-faktor psikologi. Faktor-faktor psikologi terdiri dari motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap. Motivasi. Ahli psikologi mengembangkan teori mengenai motivasi manusia. Teorinya terdiri dari Sigmund Freud dan Abraham Maslow, yang mempunyai cara berbeda untuk menganalisis konsumen dan pemasaran. Teori motivasi Sigmund Freud. Freud menganggap manusia umumnya tidak sadar mengenai kekuatan psikologi yang membentuk tingkah laku seseorang. Dia memandang seseorang tumbuh dan memakan banyak dorongan, tetapi dorongan ini tidak pernah terkendali sempurna, seolah dorongan itu muncul dalam mimpi. Jadi Freud berpendapat bahwa seseorang tidak sepenuhnya memahami motivasinya. Sedangkan teori motivasi dari Maslow. Abraham Maslow mencari penjelasan mengenai orang dikendalikan oleh kebutuhan waktu tertentu. Mengapa seseorang menghabiskan banyak waktu dan energi untuk keamanan pribadi dan memperoleh penghargaan dari orang lain? Jawaban Maslow bahwa kebutuhan manusia teratur dalam hierarki, dari yang paling mendesak hingga paling tidak mendesak. Jika sudah terpenuhi kebutuhan itu, tidaklah menjadi motivator dan kemudian orang tersebut akan mencoba memuaskan kebutuhan yang paling penting berikutnya. Misalnya, orang yang sedang kelaparan tidak akan tertarik dengan apa yang terjadi dalam dunia seni, tidak juga pada bagaimana orang lain memandang dirinya atau penghargaan orang lain. Persepsi. Seseorang yang termotivasi untuk bertindak. Bagaimana orang tersebut bertindak dipengaruhi persepsinya mengenai situasi. Mengapa memandang situasi yang sama dengan cara berbeda? Kita semua belajar lewat arus informasi melalui 5 indera: penglihatan, pendengaran, penciuman, peragaan, serta pengecapan. Tetapi kita menerima, menginterpretasikan informasi sensori ini dengan cara sendiri-sendiri. Inilah yang dinamakan persepsi. Pengetahuan. Pentingnya teori pengetahuan bagi pemasar adalah mereka dapat membentuk permintaan produk dengan menghubungkan dorongan yang kuat, menggunakan petunjuk yang membangkitkan motivasi, dan memberikan pembenaran positif. Terakhir, keyakinan dan sikap. Pemasar tertarik pada keyakinan bahwa orang merumuskan mengenai produk dan jasa spesifik. Karena keyakinan ini muncul citra produk dan merek yang mempengaruhi pembeli. Bila ada sebagian keyakinan yang salah dan menghalangi pembelian, maka pemasar ingin meluncurkan usaha untuk mengoreksinya. Sikap menguraikan evaluasi, perasaan, dan kecenderungan dari seseorang suatu objek. Jadi perusahaan harus menyesuaikan produk dengan sikap yang sudah ada daripada berusaha untuk merubah sikap. Perkenalkan, nama saya Anissa Gadasari. Saya akan menjelaskan tentang peran konsumen dalam membeli. Jadi pemasar itu perlu mengetahui siapa yang terlibat dalam keputusan membeli dan peran apa yang dimainkan oleh setiap orang. Untuk banyak produk, cukup mudah untuk mengenali siapa yang mengambil keputusan. Misalnya,
Pria biasanya memilih sendiri peralatan untuk mencukur kumis dan jenggot, dan wanita memilih sendiri pakaiannya. Orang-orang mungkin memainkan beberapa peran dalam keputusan membeli. Ada yang memberi pengaruh, begitu orang yang memberi sarannya dan mempengaruhi keputusan membeli. Terus ada pengambil keputusan, jadi orang yang mengambil keputusan akan membeli, bagaimana membelinya atau gimana membelinya. Ada juga pembeli, orang yang benar-benar akan melakukan pembelian. Terus ada juga pengguna, orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa. Saya akan menjelaskan tingkah laku konsumen di luar batas internasional. Memahami tingkah laku konsumen bagi perusahaan yang memasarkan produknya dalam batas suatu negara sudah cukup sulit. Akan tetapi bagi yang beroperasi di banyak negara, memahami dan melayani kebutuhan konsumen mungkin mematahkan semangat. Walaupun konsumen di negara yang berbeda mempunyai persamaan nilai-nilai, sikap dan tingkah laku mereka seringkali amat berbeda. Pemasar internasional harus memahami perbedaan seperti itu dan menyesuaikan produk serta program pemasarannya. Misalnya Remington membuat alat cukur berukuran lebih kecil agar cocok dengan tangan konsumen Jepang, dan alat cukur bertenaga baterai untuk pasar Inggris karena dalam kamar mandi di Inggris itu jarang sekali dipasang steker listrik. Jadi kalau tidak paham akan perbedaan seperti itu dalam kebiasaan dan tingkah laku dari satu negara dengan negara yang lain, dapat menyebabkan bencana bagi pemasar produk dan program internasional. Jadi pemasar itu harus memutuskan tentang sejauh mana mereka akan menyesuaikan produk dan program pemasarannya untuk memenuhi budaya dan kebutuhan unik konsumen dalam berbagai pasar. Selanjutnya, proses keputusan pembeli. Di situ pembeli konsumen akan melewati 5 tahap keputusan pembeli, antara lain 1. Pengenalan kebutuhan, di mana pembeli mengenali adanya kebutuhan. Pembeli merasa berbeda antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan. 2. Pencarian informasi, di mana proses keputusan pembeli yang merangsang konsumen untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen hanya meningkatkan perhatian atau mungkin aktif mencari informasi. Konsumen memperoleh informasi dari beberapa sumber. 1. Sumber pribadi, salah satunya adalah dari keluarga, teman, dan tetangga. 2. Sumber komersial, salah satunya adalah dari iklan, kemasan, dan agen. 3. Sumber publik, salah satunya adalah dari media massa, organisasi penilaian konsumen. 4. Sumber pengalaman, salah satunya dari penanganan dan menggunakan produk. Selanjutnya adalah evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif merupakan proses keputusan pembelian, yaitu ketika konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam perangkat pilihan. Konsep dasar yang dapat membantu menjelaskan mengenai proses evaluasi konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganggap bahwa setiap konsumen melihat produk sebagai kumpulan atribut produk. Yang kedua, konsumen akan memberikan tingkat arti penting berbeda terhadap atribut berdasarkan kebutuhan dan keinginan unik masing-masing. Yang ketiga, konsumen mungkin akan mengembangkan satu himpunan keyakinan merek mengenai posisi di mana setiap merek pada setiap atribut. Yang keempat, harapan keputusan produk total konsumen akan bervariasi pada tingkat atribut yang berbeda. Yang kelima, konsumen sampai pada sikap terhadap merek berbeda lewat beberapa prosedur evaluasi. Selanjutnya adalah keputusan membeli. Keputusan membeli konsumen merupakan membeli merek yang paling disukai. Namun biasanya terdapat dua faktor yang muncul antara niat untuk membeli atau keputusan untuk membeli. Faktor pertama yaitu datang dari sikap orang lain, sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor situasi yang tidak diharapkan. Yang terakhir, tingkah laku pasca pembelian. Dalam tahap ini menjelaskan bahwa tugas seorang pemasar tidak berakhir ketika konsumen telah membeli produk. Namun, konsumen akan merasa puas atau tidak puas ketika telah membeli produk. Hal ini dapat ditentukan melalui hubungan antara harapan konsumen dan prestasi yang diterima oleh produk. Proses keputusan pembeli untuk produk baru.
tahap-tahap dalam proses adopsi. Yang pertama, kesadaran. Konsumen menjadi sadar akan produk baru tetapi kurang informasi mengenai produk tersebut. Yang kedua, tertarik. Konsumen mulai mencari informasi mengenai produk baru tersebut. Yang ketiga, evaluasi. Konsumen mempertimbangkan apakah masuk akal untuk mencoba produk baru. Yang keempat, mencoba. Konsumen mencoba produk baru dalam skala kecil untuk meningkatkan perkiraannya mengenai nilai produk tadi. Yang kelima, adopsi. Konsumen sudah memutuskan untuk menjadi pengguna produk baru sepenuhnya. Perbedaan individual dalam keinovasian. Orang amat berbeda dalam kesiapan untuk mencoba produk baru. Berikut 5 kelompok pengadopsian yang mempunyai nilai yang berbeda. Yang pertama, inovator. Para inovator itu suka berpetualang. Mereka suka mencoba gagasan baru dengan menanggung resiko. Yang kedua, pengadopsi awal. Dibimbing oleh rasa menghargai, mereka merupakan pemimpin opini dalam masyarakatnya dan secara dini mengadopsi gagasan baru tetapi dengan hati-hati. Yang ketiga, mayoritas awal, termasuk bebas, walaupun jarang di antara mereka adalah pemimpin. Mereka mengadopsi gagasan baru sebelum orang rata-rata. Yang keempat, mayoritas akhir, termasuk skeptis, di mana mereka mengadopsi inovasi hanya setelah mayoritas orang mencobanya. Yang kelima, orang yang terlambat, adalah orang yang terikat secara tradisional. Mereka curiga terhadap perubahan dan mengadopsi inovasi hanya setelah menjadi tradisi dengan sendirinya. Klarifikasi pengadopsian ini menyarankan agar perusahaan lebih berinovasi dan harus melakukan riset, karakteristik motivator dan pengadopsi awal, serta harus mengarahkan usaha pemasaran kepada mereka. Pengaruh karakteristik produk pada tingkat adopsi. Terdapat 5 karakteristik yang penting dalam mempengaruhi tingkat adopsi suatu inovasi. 1. Keunggulan relatif. Sampai tingkat mana inovasi tampak lebih superior terhadap produk yang sudah ada. 2. Kesesuaian. Sampai tingkat mana inovasi cocok terhadap nilai dan pengalaman konsumen potensial. 3. Kompleksitas. Sampai tingkat mana inovasi sulit dipahami. 4. Kemungkinan dikonsumsi sebagian. Sampai tingkat mana inovasi dapat dicoba suatu basis yang terbatas. 5. Kemudahan dikomunikasikan. Sampai tingkat mana hasil menggunakan inovasi dapat diamati dan diuraikan. Materi yang terakhir mengenai tingkah laku konsumen di luar batas internasional. Memahami tingkah laku konsumen bagi perusahaan yang memasarkan produk dalam batas-batas negara sudah cukup sulit. Walaupun di negara berbeda mempunyai persamaan, nilai-nilai, sikap, dan tingkah laku mereka sangat berbeda. Pemasar internasional harus memahami perbedaan seperti itu dan menyesuaikan produk serta program pemasarnya. Misalnya di Amerika Serikat, kebanyakan orang makan sereal untuk sarapan. Kellogg memfokuskan pemasaran untuk membujuk konsumen memilih merek Kellogg. Tetapi di Prancis, karena sebagian orang memilih tidak makan pagi, iklan Kellogg hanya mencoba meyakinkan bahwa orang tersebut harus makan sereal untuk sarapan. Pada kemasannya dicantumkan petunjuk terinci menyiapkan sereal. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.